political will. Oke. Ya, keinginan pemerintahan yang baru mungkin yang baru yaitu Bapak Prabowo, dan desakan dari masyarakat, desakan dari publik ini semakin kencang, semakin keras gitu. Kenapa tidak gitu ya? Jadi kalau syukur-syukur sebelum tanggal 20 Oktober nanti beliau bisa kita lancarkan dan kemudian kita adili, kenapa tidak? Kan begitu secara itu wujud pemaafan Indonesia. Seberapa rakyat itu dizalimi, seberapa rakyat itu mendapatkan kerugian dari kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ini kan luar biasa. Kalau kesalahannya itu karena kesalahan kebijakan, kalau kesalahannya hanya kesalahan sebagai manusia biasa dalam kerangka dia sebagai manusia individual, tidak ada masalah karena implikasinya mungkin terbatas pada ruang lingkup hubungan personal. Tetapi kalau sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, justru ini yang menjadi masalah. Nanti dulu. Seperti apa maunya rakyat kan begitu. Apalagi sekarang deras desakan adili dan syarat Jokowi itu mengemuka. Betul. Dan kita berharap seruan-seruan kita, nasihat-nasihat kita ke Pak Jokowi ini sampai. Ya, sehingga memang kita berkali-kali sampaikan masih ada kesempatan. Ya, karena Allah SWT bisa menjatuhkan, makar itu bisa berbalik kepada yang membuat makar, atau dia itu akan ya ketika mengkriminalisasi apalagi menangkap dia nanti akan dihukum balik oleh Allah SWT. Bahkan para ulama itu adalah daging yang beracun. Ya, sepertinya nasihat-nasihat kita, seruan-seruan kita didengar oleh beliau. Amin. Sehingga beliau itu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dari berbagai channel di sini, ada Info Politik, ada Mimbar Tub, ada Salwa Media, dan ada Politik Islam Official. Insya Allah nanti juga akan disebarkan di teman-teman yang lain. Seperti yang kita tahu, belum lama ini Pak Jokowi mengadakan sidang kabinet di IKN, dan ini sidang kabinet yang terakhir, dan di akhir masa jabatannya kita tahu semua kemarin kembali meminta maaf terhadap para menteri-menteri. Sebelumnya kita tahu beberapa kali Pak Jokowi minta maaf langsung kepada rakyat. Nah, yang terakhir kemarin adalah kepada jajarannya. Kalau ada perilaku yang kurang berkenan selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk itu kita akan mendiskusikan bersama 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Bang Juju Purwantoro. Kita tahu beliau adalah advokat penggugat ijazah palsu. Dan di masih bergulir terus. Masih bergulir terus. Walaupun kemarin kita tahu semua ya, pada saat banding kan akhirnya putusan banding mengatakan bahwa tidak berwenang untuk mengadili ijazah palsu. Tapi nampaknya ini akan semakin panas karena kita belum mendapatkan ijazah asli Jokowi yang ditunjukkan kepada publik. Oke, berikutnya sang Presiden PKAD. Presiden karena mengangkat dirinya sendiri. Tanpa wakil presiden ya. Beliau adalah Cak Slamet Sugianto. Dan yang terakhir, seperti yang sudah kita tahu, Ustadz Irwan Saifullah. Ustadz Afwan, ini mati. Mati. Kita nyalakan dulu. Yes. Baik, langsung saja kita akan bergantian memberikan pendapat. Yang pertama mungkin Bang Juju dulu sebagai pengantar. Bagaimana Bang Juju melihat ketika Pak Jokowi ini meminta maaf berkali-kali di jelang akhir jabatannya dalam perspektif hukum? Secara perspektif hukum, kita tahu Pak Jokowi 20 Oktober sebulan lagi lengser dan berkali-kali meminta maaf sebagai penggugat ijazah palsu. Dan secara perspektif hukum seperti apa tanggapannya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustadz Irfan saya hormati dan rekan adik. Kalau persoalan minta maaf ini kan dari ilmu duniawi kan biasa saja ya. Oke. Betul.
kita Idul Fitri aja saling minta maaf juga. betul. Iya kan Pada begitu. dasarnya orang Indonesia itu pemaaf. Pemaaf itu biasa aja, Iya. tidak ada yang istimewa. Tapi ini kepala negara ini Ini kepala negara, cuma momennya juga kesempatannya beliau cerdik juga ya kan, begitu Iya. mau menutup masa jabatannya minta maaf. Minta maaf. Karena di balik itu juga tentunya kita tahu persis ya, terutama saya tahu persis bahwa Iya. kesalahan-kesalahan beliau baik dari sisi sosial, politik maupun hukum itu Iya. nggak bisa dihitung ya kesalahan-kesalahan beliau. Kan banyak sekali kita lihat berseliweran di berbagai media itu kesalahan dosa-dosa Jokowi ya, 1 sampai ada yang bilang 1 sampai 40, ada 1 Dosa. sampai 60. Waduh, nggak Dosa bisa itu ya? nggak bisa dihitung mas. Kan dosa itu. Katanya begitu, dosa-dosa kalau itu. Nah, seperti itu kalau dari hukum tata negaraan. Tapi ya nggak ada dampaknya lah minta maaf itu sebetulnya. Iya. Oke. Ya, kita sebagai manusiawi ya memaafkan aja. Oke. Gitu, Mas Ardi. Jadi Bang Tuju memaafkan kesalahan-kesalahan Jokowi selama itu berarti. Iya kalau secara antar Secara manusia manusia, ya oke. kita maafkan lah. Tapi Iya. secara hukum ya nanti kita lihat bagaimana Oh. perkembangan hukumnya itu di hukum duniawi loh ya. Oke. Belum Nah, masuk hukum ayat. kalau secara hukum begitu, apakah mungkin setelah Jokowi nanti selesai masa jabatannya bisa kemudian dipertanggungjawabkan kesalahan-kesalahan yang tadi disebut? Ini kan tergantung political will. Oke. Ya, keinginan pemerintahan yang baru mungkin yang baru yaitu Bapak Prabowo dan desakan dari masyarakat, desakan dari publik ini semakin kencang, semakin keras gitu. Kenapa tidak gitu ya? Jadi kalau syukur-syukur sebelum tanggal 20 Oktober nanti beliau bisa kita lancarkan dan kemudian kita adili, kenapa tidak? Oke. Kan begitu secara Itu wujud pemaafan Indonesia. Indonesia ya. Secara gitu. hukum ini. Nggak, kira-kira gitu ya mungkin saja ya, bisa saja. Oke, jadi tetap minta maaf, tetap dimaafkan. Maafkan. Hanya saja proses hukum Tetap harus tetap berjalan. berjalan. Oke. Nah berikutnya kita pokoknya gilir aja terus. Iya. Berikutnya ada Presiden PKI Iya. sekaligus dari Surabaya. Beliau juga Pak Jokowi sempat meminta maaf dulu juga ya, kalau nggak salah ya. Iya. Pada saat di Surabaya beberapa. Surabaya di pasar Soponyono tadi. Iya. Pasar Soponyono. Kapan itu ya? Tanggal 6 September 6 September kemarin. 2024. Luar Belum lama biasa tuh. ya. Jadi bener-bener jeda waktunya itu nggak lama Iya. lama ya. Kayaknya mungkin akan keliling nanti minta maafnya. Tapi seperti yang kita tahu ya, tadi disebutkan dosa-dosanya ada yang 60 dan kita ingat pernah digugat juga di PN Jakarta Pusat terkait 60 kebohongan Nah, Jokowi yang kemudian pada akhirnya tidak berwenang juga untuk mengadili itu. Dan berikutnya kita meminta sekarang pandangan politik. Kalau gestur politiknya Pak Jokowi ini Ya. menunjukkan apa ini, Bang Slamet? Iya. Pak Jokowi ini kan orang Jawa. Oke. Jadi Dr. Hari Ali itu menulis sebuah buku refleksi paham kekuasaan Jawa. Oke. Jadi dia kira bahwa basis kultural orang Jawa yang digunakan sebagai prinsip-prinsip pemerintahan yang dibangun itu bisa mengimplementasikan pemaafan, itu bisa ditoleransi oleh rakyat. Oke. Itu yang saya lihat sebagai satu hal yang dilakukan sebagai exit strategi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi yang perlu dicatat adalah Jokowi maaf ini dalam konteks dia sebagai kepala negara atau kepala pemerintah. Oke. Permintaan maaf itu adalah wujud dari kesalahan atas kebijakan-kebijakan. Kalau Iya. kita bicara masalah Jokowi sebagai seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Nah, kesalahan kebijakan itu tinggal rakyat itu seperti apa kalau implementasinya kebijakan, kesalahan atas kebijakan kan gitu. Karena kalau kita bicara soal kesalahan kebijakan itu terkait dengan seberapa rakyat itu dizalimi, seberapa rakyat itu mendapatkan kerugian dari kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Iya. Ini kan luar biasa kalau kesalahannya itu karena kesalahan kebijakan. Kalau kesalahannya hanya kesalahan sebagai manusia biasa dalam kerangka dia sebagai manusia individual, tidak ada masalah karena implikasinya mungkin terbatas pada ruang lingkup hubungan personal. Tetapi kalau sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan, justru ini yang menjadi masalah. nanti dulu. Nanti dulu, seperti apa maunya rakyat kan begitu. Apalagi sekarang deras desakan adili dan syarat Jokowi itu betul. mengemuka. Betul. Tidak bisa hanya sekedar disampaikan cukup dengan lisan permintaan maaf. Kalau kita misalnya menakar
berbagai kebijakan-kebijakan sekarang sangat merugikan rakyat itu kan berapa banyak daftar inventarisir kebijakan. Ya. Indikasi yang sangat sederhana untuk melihat betapa banyak kebijakan Jokowi yang bermasalah itu kan dari banyaknya produk legislasi yang di judicial review atau digugat secara materi misalnya. Tetapi apakah saluran gugatan judicial review atau materi itu juga gayung bersambut dengan keinginan rakyat? Toh juga misalnya kalau kita mengambil kasus keberadaan undang-undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan oleh MK inkonstitusional bersyarat, tapi tidak malah dia punya political will untuk memperbaiki proses formilnya sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Seperti nggak ada masalah, jalan terus. Sumas goon dia. Sumas goon dengan apa? Malah dia mengeluarkan Perpu sebagai indikator yang memberikan satu bukti bahwa kesewenang-wenangan Presiden Joko Widodo yang banyak pengamat menyampaikan ini the constitutional dictatorship, sistem kepemimpinan diktator yang diperkuat atas nama undang-undang atau atas nama konstitusi, kan begitu. Semuanya pakai atas nama undang-undang atau konstitusi, semaskuan kebijakan dilakukan, dan selalu ada pola pengkondisian rakyat ketika undang-undang dirilis, diuji publik. Kemudian dilakukan framing untuk membentuk opini publik agar perundang-undangan atau produk kebijakan itu tidak mau diterima oleh masyarakat. Sementara kalau kita bicara masalah keberadaan undang-undang Cipta Kerja, berapa banyak elemen yang sudah melakukan kajian kritis terhadap undang-undang Cipta Kerja dari berbagai lapisan, mau guru besar, mau buruh, mau siapapun. Ini contoh yang nyata kalau kita bicara masalah negatif legacy yang dimohonkan di akhir jabatan dia sampai dengan sebelum 20 Oktober dia minta maaf. Kok gampang sekali gitu. Banget ya. Undang-undang Cipta Kerja, Undang-undang Ormas, Hizbut Tahrir Indonesia, FPI itu adalah contoh bagaimana relasi yang dibangun, relasi komunikasi yang dibangun, yang harusnya negara melalui penyelenggara negara yang dalam hal ini dikomandani oleh Presiden Joko Widodo hadir sebagai pengayom. Dia itu harusnya menjadikan ormas sebagai potensi atau aset bangsa yang luar biasa, malah jadikan musuh. Apa buktinya? Mereka yang kritis itu dihabisi undang-undang ormas, jadi bukan jadi rejim regulasi administrasi yang bisa memberikan pembinaan kepada masyarakat, sekarang menjadi rejim regulasi pidana. Lembaga tertinggi negara ini MK, lembaga hukum maksud saya. Diterobos juga, buktinya apa? Dikendalikan juga. Maka tidak salah kemudian banyak pengamat menyebutnya mahkamah keluarga. Bahkan kemarin ketika muncul banyak amar putusan baik MA dan MK, jadi mahkamah AD dan mahkamah KK. Ini realitas negatif legacy yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo, dan Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan ekspresinya permintaan maaf, dia meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kebijakan yang dia lakukan. Ini masalahnya, gitu loh. Tinggal sekarang pengadilan rakyatlah yang menentukan. Kalau saluran pengadilan melalui saluran demokrasi ini existing, kesalahan tata negara. Betul. Gak main-main nih. Jadi tanggung jawabnya kepada negara. Konteksnya ini sistem konteksnya ini sistem ketatanegaraan. Tidak bisa hukum ketatanegaraan, tidak bisa diselesaikan gitu loh. Ini harus ada sebuah perubahan yang ditunjukkan oleh goodwill atau politikalnya Jokowi atas kesalahan sosoknya dia sebagai seorang yang mengkomandani pemerintahan, jalannya roda pemerintahan ini di satu sisi, dan sisi yang lain adalah kesalahan dia mereferensi kepada sistem yang sekarang ini ada, karena sistem ini telah melahirkan kebobrokan demi kebobrokan sistemik, hingga problemnya itu sistemik, problemnya itu bagian per bagian sampai di ujung akhir Oktober ini. Iya betul, sampai di ujung akan kita serahkan kepada Bang Cucu mekanismenya apakah bisa diadili sebelum 20 Oktober atau setelah 20 Oktober. Dan kita tanya rakyat, kita tanya melalui polling seperti apa maunya rakyat atas permintaan maaf yang dilakukan oleh Joko Widodo. Kedaulatan yang balikin ke rakyat lagi. Katanya begitu. Kedaulatan di tangan rakyat, dan rakyat itu adalah Tuhan, kan begitu. Padahal bukan Tuhan, tidak boleh itu. Itu kesalahan, itu problem. Saya kira begitu. Perspektif awal saya. Iya, kita tangkap tadi banyak hal ya yang dibicarakan, termasuk kesalahan-kesalahan tadi seperti undang-undang Omnibus Law, undang-undang ormas, kemudian bagaimana undang-undang
IKN terbentuk Ya, dalam iya. waktu singkat sampai dengan hari ini Serba Walhi juga singkat. masih tidak terima terhadap undang-undang itu. Menarik tadi undang-undang ormas, saya pikir Ustadz Irwan Syaifullah ini sebagai Ustadz kita di sini Ya. memberikan perspektif ya, karena di samping undang-undang ormas kita juga masih ingat banyak tokoh, banyak ulama yang Iya. dipenjara di rezim Jokowi ini. Sebelumnya belum ada nih, maksudnya penjara yang sedemikian banyak tokoh, ulama atas dasar kemudian melawan pemerintahan, kemudian tadi undang-undang ormas tadi melanggar, seperti kita tahu ada Hizbut Tahrir dicabut badan hukumnya, FPI kemudian dibubarkan, padahal dua ormas ini kita tahu semua dua ormas ini tanpa kekerasan dan hanya menyerukan kepada kebaikan. Nah, secara Islam nih terkait dengan gestur permintaan maaf Jokowi dan apakah kira-kira di umat Islam akan memaafkan begitu saja ini Ustadz Irwan Syaifullah, mungkin mic-nya bisa diberikan tadi. Gantian ya. Iya, silakan Ustadz Irwan. Ya, alhamdulillah pemirsa YouTube Berpejuang, Mimbar Tuh, Info Politik, Salwa Channel dan juga channel-channel perjuangan yang lain, alhamdulillah kita tidak pernah berhenti speak up amar ma'ruf nahi mungkar. Wabil khusus ini kita selalu ditemani dan dibersamai oleh Bang Cucu Purwantoro ya, luar biasa. Dia ini termasuk ahli hukum, mujahid hukum, termasuk juga politisi gaib juga yang walaupun tua semangatnya masih muda. Amin. Dan tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih juga kepada Presiden PKAD ya, dari luar kota. luar biasa, luar kota ya. Ya, Bung Arif, yang pertama sebetulnya dan kita berharap seruan-seruan kita, nasihat-nasihat kita ke Pak Jokowi ini sampai ya, sehingga memang kita berkali-kali sampaikan masih ada kesempatan ya, karena Allah SWT bisa menjatuhkan makar, itu bisa berbalik kepada yang membuat makar atau dia itu akan ya ketika mengkriminalisasi apalagi menangkap dia nanti akan dihukum balik oleh Allah SWT. Bahkan para ulama itu adalah daging yang beracun. Ya, sepertinya nasihat-nasihat kita, seruan-seruan kita didengar oleh beliau. Amin. Sehingga beliau itu minta maaf. Ya. Makanya tidak berhenti kita nasihati lagi. Karena beliau seorang muslim, kewajibannya kalau salah memang meminta maaf. Nah, bagaimana meminta maaf yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu jangan sampai minta maafnya ini juga dia minta maaf sen kanan, dia sen kiri. Ada hidden agenda. Ada hidden agenda. Ini yang tambah berat lagi. Ya, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di surat Al-A'raf ayat 199. Apa itu? Ya, Bung Arif, ya, Allah SWT menyebutkan khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ya, jadi jadilah pemaaf. Perintahkanlah orang-orang pada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ya, jadi kalau ada orang minta maaf, kita harus meminta maaf. Memaafkan. Tapi ayat ini diikuti, harus kemudian kita menyeru kepada yang ma'ruf. Kemudian berpaling, menjauhkan dari yang bodoh atau yang menindas yang dolim. Artinya apa tuh? Nah, maka para ulama di sini paling tidak ada 3 hal, gitu ya. Ya, berdasarkan ayat ini, maka ketika orang meminta maaf itu yang pertama, meminta maaf itu harus jelas kepada orang yang dizalimi. Jangan sampai saya ini punya kesalahan kepada Bang Juju gitu. Minta maafnya ke orang lain. Saya punya hutang 100 juta gitu, tapi saya minta maaf pada Presiden PKAD. Nah, kemudian saya bilang sudah diikhlaskan karena Presiden PKAD ya sudah, yang namanya sesama muslim dimaafkan. Kalau Jokowi ini gimana milihnya kan gitu. Nggak tepat sasaran berarti. Nggak tepat sasaran. 250 juta. Nah, dan disampaikan oleh Bang Cucu tadi, minimal kesalahan itu
ada dua, yakni kepada individu dan kepada negara. Sebetulnya masih ditambah lagi satu, bisa langsung kepada Allah dan Rasulnya. Ada 3 kemungkinan. Jadi kalau misalnya membiarkan penistaan agama, apalagi beliau sendiri misalnya melarang untuk diterapkan syariat Islam, ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Minta maafnya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana meminta maafnya? Yang kedua, maka ayat ini tadi menegaskan. Jadi, kalau kita ini meminta maaf, maka kita itu meninggalkan, tidak mengulangi yang zalim tadi. Ya, mencabut yang zalim tadi dan dilaksanakanlah yang ma'ruf, yang benar gitu. Dengan kebijakan yang benar. Nah, yang ketiga, maka harus kita sertai dengan kebaikan, ya, dengan doa, dengan mendoakan dan terus membuat kebaikan untuk orang yang disalahkan. Nah, di sini yang dikatakan oleh Presiden PKAD tadi, Pak Jokowi masih ada kesempatan sebetulnya sebelum tanggal 20 Oktober ini segera. Untuk semua. Iya, kalau misalnya Hizbut Tahrir ini sekarang terbukti bahwa dia tidak ada makar, tidak ada melakukan tindak pidana, tidak ada sama sekali keterkaitan dengan terorisme, harus didatangi itu. Didatangi dan dia minta maaf kepada Hizbut Tahrir dan dikembalikan badan hukumnya. Dikembalikan badan hukumnya, itu baru memenuhi tadi syarat dari minta maaf. Dihormati para aktivisnya. Nah, ditempatkan sebagai mitra. Demikian yang juga benar. Yang sehat begitu pikiran sehat. Ini kepada individu ya. Demikian juga meminta tolong kepada Bang Juju untuk diantar kepada Gus Nur. Betul. Meminta maaf langsung kepada Gus Nur. Dibebaskan semua tahanan-tahanan. Dan dibebaskan. Demikian juga meminta diantarkan beliau ke Bang Edi Mulyadi. Beliau sempat itu. Farid Oba. Dan semuanya itu yang para ulama itu semuanya. Terus kalau Pak Jokowi bilang keluar di pasar. Pak Jokowi bilang banyak sekali. Saya tidak cukup kalau mendatangi. Bisa diumumkan melalui Rasulullah siapa yang saya ketika Rasulullah itu mau meninggal, siapa yang saya punya salah, ada sahabat langsung. Saya dulu dipukul harus balas. Dikumpulkan di mana itu? Ya, bisa di istana, bisa di Monas. Siapa saja hadir. Dan dia juga rela kalau mau dikaplok, dikaplok. Iya. Betul. Harus. Nah, demikian juga kalau Presiden PKAD tadi mengatakan ternyata bukan individu, tapi tata negara. Ternyata undang-undang Omnibus Law ini sangat menindas rakyat dan memberi karpet merah kepada oligarki. Maka ini harus langsung dicabut. Tidak dicabut. Tanah-tanah, lahan-lahan hutan, lahan-lahan tol, lahan-lahan PIK tadi itu harus diambil lagi, dikembalikan ke pemiliknya dan dicabut undang-undang ormas, undang-undang Omnibus Law tadi dibatalkan. Dibuatlah undang-undang yang benar gitu. Nah, ini baru. Kalau enggak, ya Allah Pak Jokowi ya, ini tolong diingatkan. Subhanallah ya. Ini hisabnya ini berat. Ini. Makanya seorang penguasa dan ulama itu dia masuk surga, surganya tinggi bersama dengan Rasulullah, para nabi dan para rasul dan para syuhada. Tapi pemimpin yang adil gitu. Nah, jadi ini banyak sekali Bung Arif. Nah, termasuk juga bagaimana pelecehan terhadap jilbab, pelecehan terhadap bendera la ilaha illallah, pelecehan terhadap khilafah yang ajaran Islam, banyak sekali. Itu kepada ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya langsung kepada Allah SWT. Maka cara meminta maafnya itu adalah dibenarkan, kemudian minta maaf bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bung Arif. Luar biasa ya. Luar biasa. Berarti ada 3 ya tadi ya. Harus kemudian dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kalau berani dia melakukan semua, langsung melompat dia itu surganya di Jannatul Firdaus. Tapi kalau enggak, wah enggak kuat itu.
berapa itu. Iya. Makanya penguasa itu kalau masuk surga dia surganya sangat tinggi, kalau masuk neraka nerakanya Paling bawah. paling bawah. Nah, berat. Luar biasa. Karena disebutkan di dalam surat At-Taubah itu semua orang itu akan menghisab dia, bahkan dia mengatakan, ya Allah, aku ini menjadi PSK ini sebetulnya itu tidak mau, tapi para Karena pembesar, kondisi, para pemuka-pemuka saya membuka jalan yang kemudahan. membolehkan, makanya aku ya ikut-ikutan saja. Termasuk yang Maka miras. dia itu laknatlah dengan laknat yang paling besar dan masukkan neraka yang paling Bawah. bawah. Subhanallah. Ini merinding kita sebetulnya. Iya. Dan ini bukan kebencian kita. Iya. Justru yang disampaikan oleh beliau ini cinta yang paling sejati Betul. kepada beliau, karena kita tahu beliau tidak minta tambang, apalagi Presiden PKAD tidak minta alpat juga. Tidak lebih kulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar itu sekalipun pahit. Nah begitu Bung. Begitulah Ya, arti ya, sahabat ya, ya. sebenarnya ya. Itulah. Iya iya iya. Mengingatkan kepada jalan yang benar. Jadi meminta maaf tadi ini bukan perkara remeh loh ini, Iya. ini perkara yang paling Berat. besar pada diri Pak Jokowi. Betul. Dan sudah benar sebetulnya yang dia lakukan, Betul, tapi betul. harus sesuai dengan Islam gitu. Dan tidak berat sebetulnya itu. Betul. Sangat ringan. Sangat sebenarnya. ringan, dan bangsa Indonesia ini pemaaf. Pemaaf. Sebetulnya. Kulturnya maaf. Coba aja walaupun dia itu sidang terus-menerus membela. Sebetulnya ya nun sewu, saya mau tanya ya. Itu kalau dihitung nggak cukup itu 10 miliar. Iya. Loh ya. Iya, Dan betul. beliau untuk ulama-ulama tadi bisa minta kerugian itu 2 triliun itu sah itu. Tapi kira-kira abang minta enggak itu ganti rugi? Iya, itu hukum dunia tuh. Enggak, abang kalau misalnya beliau meminta maaf kemudian minta ganti rugi tidak? Bisa saja. Kalau katanya kan beliau Ini juga kemuliaan buat cucu. gitu. sama anak-anak kan Iya, banyak duit. Betul. Ah, beliau anak-anaknya banyak duit, miliaran triliunan tuh. Betul. Ya, Pak Jokowi. Jadi sampai di situ seandainya tidak ridho ternyata minta kerugian, Wah. coba. Wah, tambah berat Tambah itu. berat. Iya, iya. Jadi ternyata tidak hanya nanti dihisap tentang masalah, masih ada rentetannya. Iya. Tapi kalau betul-betul minta maaf, mungkin saya dengan Presiden PKAD akan melobi kepada beliau Iya. agar minta kerugiannya jangan besar-besar atau Besar. malah dimaafkan gitu. Kalau benar-benar dia tobatnya taubatan nasuha. Begitu kira-kira. Iya, kalau Presiden PKAD ya cukup, misalnya dimaafkan ya Loh, dimaafkan. bukan. Bapak Kalau cucu. pengacara-pengacara kan banyak, Iya. terus minta kerugian semua Nah. kan habis Iya. harta bendanya Pak Jokowi itu. Iya. Nah, mungkin kita yang akan bantu. Iya, bantu. Untuk melobi. Lobby gitu lah. Tapi minta maafnya benar itu catatannya Iya. ya. Semakin benar. Enggak lamis doang. Termasuk sudah banyak yang disampaikan oleh almarhum Rizal Ramli, yang Faisal disampaikan Faisal Basri. sudah jelas-jelas bahwa negara ini sudah dirampok oleh oligarki yang di Baik-baik. situ diberikan jalan mudah oleh Pak Jokowi. Itu sudah sangat jelas. Gamblang. Nah, berarti musuh negara ini bukanlah para ulama, para habaib, bukanlah aktivis, bukanlah ormas Islam. Sesungguhnya adalah kebijakan yang kapitalis tadi dan asing-asing oligarki inilah sesungguhnya musuh negara yang sebenarnya. Begitu Bung Ali. Luar biasa. Saya pikir harusnya Pak Jokowi mendengarkan ini dan bersegera, mumpung ada waktu. Iya, masih Dan ada saya waktu. pikir Masih ada ini waktu. masih ada spare 1 bulan, bulan, bisa ini dilakukan. Asalkan setiap hari dia datengin orang-orang atau ngumpulin tadi, Iya. ngumpulin masa di Monas tadi udah bener itu. Kalau Kalau kemudian ingin prosesnya diadvokasi, insya Allah Ustadz Irwan, insya Allah bisa dipanggil khusus. bisa dari dipanggil tanah. khusus Ustadz Untuk Irwan bicarakan gimana? skema bagaimana proses Bagaimana caranya. pemaafan itu Iya, bisa iya. berjalan secara smooth dan Iya, smart iya, gitu. iya, iya, iya. Insya Ya, Allah. saya pikir itu sangat penting sekali. Ini karena mengingat waktu dah dan saya ini harus ada penutupnya dari masing-masing ya. Mungkin dari Bang Cucu dulu memberikan penutup. Mungkin bisa pesan kepada masyarakat sekaligus Pak Jokowi di detik-detik terakhirnya supaya kemudian dia berakhir husnul khotimah ya, jangan suul khotimah mungkin. Iya. Silakan.
masing-masing nanti. Seperti kita sudah sampaikan tadi bahwa beliau sudah menyampaikan minta permohonan maaf kepada kita itu lebih dari 5 kali 6 kali lebih ya. Itu oke, sebagai manusia kita tetap memaafkan beliau gitu. Tapi kan selama ini kan beliau ini kan katanya teman-teman kalau kasih sen kanan belok kiri, saya ke kanan tapi beloknya ke kiri. Jadi jangan sampai artinya permohonan maaf itu artinya dalam jangka waktu yang tersisa 1 bulan ini masih melakukan hal-hal yang melukai perasaan masyarakat gitu Mas ya. Saya dengar-dengar katanya mau jadi ketua apa? Ketua Mahkamah Agung, ketua DPA. Dan bahkan isu yang terakhir one team press ya. Nah kan kayak gitu-gitu itu kan yang masyarakat sebel juga gitu ngedengernya gitu kalau itu terjadi. Nah, jadi hal seperti itu janganlah terulang lagi dalam jangka waktu yang sangat pendek ini. Syukur-syukur ya beliau aman sampai 20 Oktober ya, syukur-syukur ya. Tapi kan itu masyarakat yang lain belum tentu menghendaki aman saja sampai 20 Oktober. Ya kalau dikendaki 10 Oktober, 15 Oktober siapa tahu. Nah, itu hak masyarakat. Masyarakat harus turun karena kesalahan sudah banyak, tidak bisa diampuni lagi kesalahan beliau. Kira-kira begitu. Kan berhak saja. Betul. Gitu. Jadi dikembalikan kepada rakyat ya tentang nasibnya Pak Jokowi. Selanjutnya silakan Pak Presiden. Ekspresi pemaafan yang dilakukan Presiden Joko Widodo mengkonfirmasi di beberapa kesempatan baik langsung di pasar maupun di lembaga negara, karena sidang kabinet itu adalah bagian dari mekanisme ketatanegaraan Indonesia. Itu menunjukkan bahwa memang ada ekspresi kesalahan atas kebijakan-kebijakan yang diambil, makanya diaktualisasikan dalam bentuk permintaan maaf. Cuman mekanismenya selanjutnya seperti apa sebagai kepala negara atau sebagai kepala pemerintahan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ustaz Irwan Saifullah, berarti harus ada dorongan goodwill atau political will untuk dalam jangka waktu setidaknya sampai dengan 20 Oktober mengembalikan kondisi kesalahan-kesalahan kebijakan itu agar kebijakannya kembali menjadi yang benar. Dan saya kira solusi untuk bisa mengantarkan kembalinya kepada kebijakan yang benar adalah ganti rejim dan ganti sistem menurut saya. Itu yang perlu dipikirkan. Rejim pengertiannya karena memang nanti 20 Oktober atau sebelum 20 Oktober secara alamiah rakyat yang menghendaki 20 Oktober itu ada sebuah mekanisme tertentu dan itu menjadi hak konstitusional rakyat, atau 20 Oktober karena memang prosesnya secara alamiah secara ketatanegaraan itu harus 20 Oktober berhenti, tetapi itu disertai dengan proses mengantarkan bukan aman dan prosesnya bisa transisinya berjalan baik untuk meletakkan kesinambungan legacy dari dia ke Presiden Prabowo, tapi justru bagaimana Jokowi bisa mengantarkan kepada kembalinya implementasi kebijakan yang benar dari koreksi kebijakan-kebijakan salah yang dilakukan. Begitu Bang Oke, baik. Sampaikan. Yang terakhir dari Ustadz kita, Ustadz Irwan Saifullah, mungkin jadi yang dilakukan oleh Pak Jokowi segera segera untuk menyempurnakan permohonan maaf itu, dan mungkin gambaran yang paling gamblang barangkali adalah tokoh yang digandrungi oleh beliau, yakni Khalifah Umar bin Khattab ya. Jadi beliau itu ketika diangkat menjadi seorang khalifah, langsung beliau itu menyadari dan mengimani bahwa pemimpin yang adil itu maka dia surganya itu bersama dengan Rasulullah, bersama dengan para nabi, para rasul dan para syuhada. Tapi syaratnya harus adil. Nah, maka sejak itulah dia tidak ingin secuil pun harta yang dia miliki, apa yang dia lakukan itu adalah terkena yang tidak adil. Artinya ada hak orang lain. Karena dia takut, maka dia melebihkan seluruh hartanya itu dikasihkan kepada negara agar tidak ada sepeser pun, serupiah pun, sedinar pun, sedirham pun itu yang bukan haknya. Maka dia melebihkan sebanyak-banyaknya untuk dikorbankan, sampai baju saja tambal. Maka disitulah termasuk salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah karena predikatnya sebagai seorang penguasa yang adil. Dan praktek-prakteknya banyak, termasuk ketika anaknya melanggar, langsung dia teringat dengan hadis Rasulullah. Rasulullah menegaskan,
Gitu. Jadi demi Allah, seandainya Fatimah itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong. Anaknya saja Rasulullah ini tegas, apalagi backingnya, apalagi orang lain. Dan ini dipraktekkan oleh Khalifah Umar. Bagaimana dia menghukum anaknya Amr bin As, bagaimana dia mencopot ya Abu Hurairah dan gubernur-gubernur yang lain yang diduga saja itu dicopot dan hartanya diambil. Kalau tidak setuju silakan dituntut di pengadilan. Dan para sahabat gubernur itu merelakan karena dia juga takut barangkali ada yang diambil sampai segitunya itu. Sehingga ini sistem yang sangat hebat, orangnya yang bersih, akhirnya menjadi sistem ketatanegaraan yang sangat sangat istimewa dan masa puncak di zaman Khalifah Umar. Saya pikir ini mampu Pak Jokowi karena dia termasuk gandrung dengan ya keteladanan dan kepahlawanan dari Khalifah Umar gitu. Makanya jangan menggunakan pembisik-pembisik yang lain, itu ya penting. Oligarki dan lain sebagainya, itu dibuang, kembalilah kepada figur-figur para pahlawan muslim, termasuk para khulafa Rasyidin dan Rasul. Demikian, Bung. Luar biasa. Tadi closing statement dari Ustadz Irwan Saifullah, saya pikir itu menjadi role model yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi supaya mendapatkan ampunan dari Allah, dari rakyat, dan dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukannya yang sangat jahat. Dan terima kasih kepada para narasumber yang hadir pada sore hari ini. Mengingat waktu sudah adzan, kita akhiri teman-teman diskusi kita pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.